Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi di Supriyadi Channel. Halo guys, power steering adalah merupakan teknologi yang disematkan pada kendaraan mobil. Fungsinya sangat penting dalam menjaga kendali saat mengemudi. Kinerja power steering terletak pada setir mobil. Pengemudi akan jauh lebih mudah dan ringan dalam memutar setir, terutama dalam jalan berkelok. Di dunia otomotif, terutama di Indonesia, power steering ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu power steering hidrolik, dan yang kedua adalah electric power steering atau EPS. Ini adalah jenis mobil yang menggunakan power steering hidrolik guys. Cara kerja dari sistem ini, power steering digerakkan oleh crankshaft melalui drip bell. Sistem kerjanya minyak power steering ditarik pressure ke papan saat mesin hidup. Minyak ini ditekan oleh satu power steering switch dan kontrol valve yang terletak di dalam power steering. Tekanan oli inilah yang membuat putaran setirnya menjadi ringan. Ini contohnya guys, power steering yang menggunakan hidrolik atau oli ya guys. Di sistem ini banyak kita temui di mobil keluaran tahun 2000 ke bawah ya guys. Perlu diperhatikan guys, para pengguna yang menggunakan power steering hidrolik ini perlu penggantian oli selama pemakaian 40.000 km ya, biar kondisi power steering kita, oli hidroliknya tetap prima. Untuk jenis mobil ini sudah menggunakan electric power steering guys. Cara kerja dari sistem EPS merupakan teknologi power steering terbaru yang bekerja otomatis. Saat kontak mobil dalam posisi on, arus listrik terkirim ke motor listrik power steering. Saat mesin dihidupkan, noise suppressor mengirim perintah ke kontrol modul untuk menjalankan motor listrik dan fluid yang menghubungkan motor dengan batang setir. Bagian sensor di steering rack mengirimkan informasi kepada kontrol modul di saat setir mulai diputar. Setelah perintah pesan sampai ke kontrol modul, akan mengirim arus listrik sesuai kebutuhan motor listrik untuk melakukan putaran gigi kemudi, sehingga kemudi jadi lebih ringan. Vehicle speed sensor saat mobil berjalan pada kecepatan lebih dari 80 km per jam, sensor kecepatan mengirimkan ke motor EPS sehingga setir terasa berat. Hal ini untuk menjaga kestabilan mobil di kecepatan tinggi. Inilah contoh power steering electric power steering atau EPS. Ini contohnya guys. Oh ya guys, untuk menjaga power steering kita tetap baik, lakukanlah setelah memakir mobil, posisi ban harus lurus guys. Jangan kita memakir mobil ban berbelok atau posisi ban tidak lurus. Ini bisa mengakibatkan sistem power steering kita cepat bermasalah. Perhatikan ya guys.
Ingat, kita dalam posisi parkir harus ban keadaan lurus ya guys, dan hindari jalan yang rusak dengan kecepatan tinggi ya guys. Ini bisa mengakibatkan power steering kita cepat bermasalah ya kalau jalan tidak bagus ya dengan kecepatan tinggi ya. Jika mobil Anda sudah menggunakan sistem EPS, hindari jalan-jalan tergenang air ya guys, terutama pada banjir, karena komponen ini sangat rawan dengan air ya, karena ini menggunakan sistem kelistrikan. Dia dapat merembas dari seal-seal karetnya ya guys. Semoga video ini bermanfaat bagi anda sekalian. Jadilah protokol keselamatan di jalan raya ya guys. Terima kasih.